Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia, seseorang yang saat ini sedang dalam proses PDKT dengan kamu ya. Nah, jadi kita akan ulik-ulik kira-kira seperti apa sih pikirannya, seperti apa sih perasaannya, dan kira-kiranya apa ini sesungguhnya motif dia untuk ngedeketin kamu ya. Namun seperti biasa sebelum mari memulai bacaan, mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Scorpio dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Dan yang lebih penting mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar yang mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia. Ada energi dari ya, berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Nah, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di situ dan kemudiannya ada di sini. Oke, baik. Nah, jadi gini kalau mari lihat ya. PDKT-nya kalian berdua ini tuh nampaknya di kacamata dia agak berbeda gitu loh. Jadi kayak seperti dia membantah ya. Ini adalah proses PDKT. Ini adalah masa-masa PDKT. Sepertinya dia mau menolak gitu loh ya. Dan dia di sini lebih prefer untuk menawarkan relationship dengan kamu itu tuh hanyalah kayak sebatas kalian itu tuh sohipan. Kalian itu tuh temenan. Kalian itu tuh sahabatan. Atau kalian itu tuh dalam semangat kekeluargaan saja. Gitu loh. Bukan dalam urusan asmara percintaan. Gitu. Gitu maunya dia ya. Nah, jadi dia kayak ngerasa bahwa tidaklah cukup pantas ya jika melihat kamu sebagai kandidat asmara gitu loh. Kayaknya nggak pantas, kayaknya nggak benar gitu ya. Apakah mungkin terjadi usia yang begitu jauh antara kalian berdua? Entah kamu lebih kecil umurnya dan lumayan jauh gitu ya, misalnya selisih 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun misalnya gitu ya. Atau dia yang lebih kecil gitu. Nah, jadi kok kayaknya macam nggak pantas aja gitu kelihatan. Nah, di sana ya. Atau mungkin kalian memang ada ikatan kekerabatan kekeluargaan gitu ya. Nah, jadi rasa-rasanya kalau udah ada sangkut pautnya tentang kekeluargaan, ya udah jadi keluarga aja ya, kakak adik aja gitu loh. Nggak usah ke arah-arah pergi ke cinta-cintaan, jangan gitu. Kayak entah kamu lebih cocok jadi pamannya dia saja kah gitu ya, atau dianggap jadi adik bungsunya dia saja gitu. Nah, di sana ya. Jadi kok rasa-rasanya ini tuh bukan hubungan yang menjurus ke asmara gitu loh. Kalau soal mau baik sama kamu, wajib dia rasa baik. Apakah mungkin di sini tuh terjadi kesalahpahaman? Ya, kamu yang salah paham gitu loh. Kamu salah paham, kamu sangka karena dia coba deket sama kamu, dia ramah, dia baik hati sama kamu, dia baik budi, dia royal sama kamu, dia kayak nampakin perhatiannya dia sama kamu. Jadi kamu sangka maksud-maksudnya dia itu tuh ke urusan cinta-cintaan. Nah itu ya, mari takutnya kamu keliru untuk mengartikan sikapnya dia ini tuh ke kamu itu tuh apa gitu loh ya. Kalau untuk cinta nampaknya berat ini, kamu bisa membuat dia cinta ke kamu secara selayaknya laki-laki dan perempuan ya, cinta asmara, cinta romantika, agaknya berat ini. Tapi cinta kasih sayang, yaitu tadi temen kah, sohipan kah, atau kakak adik kah, itu gampang gitu loh. Ya, jadi ini bukan cinta sayang ranah-ranahnya ke arah seksual, tidak ada. Kalau mari tangkap ini energi dari si dia, nggak ada, gitu. Dan ya jangan pernah ada, memang semestinya gitu loh. Karena nanti kamu bisa patah hati juga nih, itu loh. Ini orang kok kayaknya nggak bisa nengok kamu bahwa kamu itu tuh ya sesuai dengan orientasi seksualnya dia, nggak bisa.
Kamu terlalu imut untuk dijadikan sebagai pacar gitu ya. Imutnya kamu itu tuh ya kayak nengok adik kecilnya dia gitu loh, adik bungsunya dia kira-kiranya di sana ya. Dia lihat kamu kayak keponakannya dia, atau misalnya kamu lebih tua dari dia, ya dia lihat kamu cocoknya jadi tantenya dia gitu. Maaf nih ya. Jadi omnya dia, jadi kakaknya dia, abangnya dia gitu. Di situ ya. Enggak bisa dia kayak kepikiran nengok kamu hanya sebatas oh kamu adalah laki-laki, oh kamu adalah perempuan. Enggak bisa dia. Gitu loh. Jadi kayak dan orang ini mampu untuk menguasai dirinya dia gitu ya. Sekali dia lihat kamunya itu tuh sebagai saudara misalnya, ya udah nggak akan bisa berganti dari kacamata melihat kamu sebagai saudara menjadi kekasih gitu, nggak bisa. Nggak segampang itu dia untuk dipengaruhi switch rasa gitu loh. Dan kalau Mari lihat dia merasa dia tidak pernah ada salah kasih signal sama kamu gitu loh. Rasa-rasanya dia itu tuh dia nggak pernah kayak menawarkan kamu secara belak-belakan. Tujuan datangnya dia ke hidupnya kamu ini tuh menawarkan asmara ke kamu. Kalau menurut dari energinya dia ini tuh nggak pernah. Jadi kayaknya kalau misalnya dia tahu bahwa kamunya itu tuh menjurus ke arah asmara sama dia, kaget juga ini si kawan ini gitu loh, nggak nyangka juga dia gitu ya, karena yang dia tahu bahwa sikapnya dia sama kamu sewajarnya orang yang sedang menawarkan pertemanan, persahabatan, keluarga angkat misalnya gitu ya. Rasa-rasanya dia nggak ada ngegenit-genitin kamu, ngegombal kamu. Kalau mungkin kayak bilang, wah kamu cantik lah ya, memang matanya dia nengok kamu cantik gitu. Wah kamu ganteng banget lah ya, memang penilaiannya mata dia nengok kamu tuh ganteng gitu loh. Bukan dia lihat oh kamu cantik secara ya tadi ya seksual gitu, enggak. Feromonnya kamu itu tuh yang dia tangkap, feromonnya kamu ya itu tuh nggak dia tangkap gitu loh. Yang taunya dia ya nengok ya kayak kata Mari tadi gitu loh. Nah makanya akan menjadi hal yang membingungkan bagi dia apabila kamu menyangka si dianya itu tuh dekat sama kamu sebab mengharapkan hubungan kalian ini tuh naik step ke urusan percintaan. Kaget juga ini pasti ini si kawan ini gitu ya. Dan kalau Mari lihat memang chance-nya kamu dengan dia bakalan kecil kalau ke asmara lo ya. Tapi kalau temen, kamu mau sebatas temen, sahabat, saudaraan sama dia ya, oh ini memang bisa kalian jalani hubungan yang sangat baik ini gitu loh. Dan memang ke situ aja arahnya itu ya. Tapi memang kalau kamu masih mau tetap berusaha supaya memungkinkan kalian berdua ini tuh jatuhnya ke asmara, silahkan. Cuman kalau Mari kasih kamu pandangan, chance-nya itu tuh kecil. Ya. Kalau lah dihitung-hitungan nominalnya ya, dari angka 0 hingga 10, kira-kira berapa sih besar chance-nya kamu untuk bisa menggiring hubungan ini ke arah asmara? Sorry, hanya paling bisa Mari bilang tuh besarnya cuman di poin 2 gitu loh. Oh, udahlah poin lah sampai 3 aja lah. Tapi enggak akan bergerak lebih banyak lagi tuh. Gitu loh. Ya kecuali kalau misalnya kamu pelet dia lain cerita ya bos. Kalau kamu pelet dia pasti lain cerita. Apalagi kamunya itu tuh minta bantuan praktisi yang memang jago betul gitu ya, itu udah lain soalan gitu ya. Tapi kalau kayak apa adanya kamu aja nih, mengandalkan dirinya kamu sendiri gitu ya, Mari katakan sih ini tuh berat ya, berat gitu loh. Kalau sayangnya dia sama kamu sayang banget ini, tapi gitu model sayangnya dia bukan untuk memuaskan hasratnya kamu gitu ya. Oh kalau dia sayang harusnya dia mau dong melihat aku sebagai seorang
pria, sebagai seorang wanita dalam hal romantika. Itu harusnya kalau tolak ukur dia baik gitu. Nggak bisa kamu letakkan begitu hitungannya, nggak bisa gitu. Hitungannya di sini tuh dia baik sama kamu, ya dia nggak melukai kamu gitu ya, secara mental emosional, lahir batin, dia nggak akan ngeganggu sakunya kamu ya, jadi nggak morotin kamu gitu. Di sana, di situ dia tolak ukur baiknya, bukan karena dia baik maka dia harus tunduk patuh memenuhi hasrat keinginannya kamu gitu. Kalau itu tuh mari bilang dia berani tuh nolak kamu terang-terangan gitu, tapi tentu saja dengan lembut ya, nggak yang kayak wah lu cinta sama gue, waduh bego banget lu, bisa-bisanya lu cinta sama gue. Mari rasa dia nggak akan ngomong bikin kamu malu ya, kayak contoh yang barusan mari peragakan gitu ya. Ya mungkin dia akan bilang ya terima kasih ya kamunya cinta sama aku juga cinta, tapi cintanya aku itu tuh cinta kepada kamu yang aku lihat sebagai teman gitu. Dia itu di sana dia akan jelas nolak kamu, tapi bisa mungkin penolakannya dia itu tuh dibarengi dengan empati dan simpati yang menyala ya. Jadi tidak bakalan kasar gitu, ngeceng-cengin kamu, ya ampun kamu cinta sama aku, bego banget kamu cinta. Nggak mungkin ya, terlalu lembut dia ya untuk bisa tega berlaku seperti itu. Nggak akan kuasa itu, nggak akan kuasa gitu ya di sana. Jadi ya mungkin cara perspektifnya kamu nengok dia itu tuh nampaknya untuk main amannya ya, rubah aja. Lihat dia kakaknya kamu aja, abangnya kamu aja gitu, biar aman gitu loh, biar aman kewarasannya kamu gitu ya, kewarasan mental emosionalnya kamu. Jangan kayak aduh gitu, nanti kamu kecewa sendiri gitu ya. Karena tidak semua laki-laki ataupun perempuan yang datang dalam hidupnya kita itu artinya selalu harus ujung-ujungnya itu tuh asmara. Enggak lah. Ada yang datang sebagai ya tadi teman, saudara, gitu loh, sahabat, gitu ya, sebagai ya keluarga lah gitu di sana ya. Jadi tidak melulu cinta-cintaan akan harus menjadi alasan ya seseorang hadir dalam hidupnya kita gitu. Nah, walaupun katakan misalnya ternyata kamu saat ini sudah pernah menunjukkan kepada dia secara terang-terangan tentang rasanya kamu ataupun keinginannya kamu, mungkin kamu juga bisa agak-agaknya kayak tetap bisa berharap ya, sebab dia masih open sama kamu. Nah, tetapnya dia itu tuh open sama kamu bukan kayak ngasih kamu harapan di situ, bukan gitu loh ya. Tapi yang kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu deket sama aku, ya nggak apa-apa gitu ya. Mungkin di sini tuh dia pelan-pelan akan, inilah caranya dia bikin kamu tetap dekat sama dia, biar dia pelan-pelan akan menjelaskan kepada kamu apa sih maksud tujuannya dia, apa sih wacananya dia, rencananya dia tentang masa depan relationshipnya kalian ini gitu ya. Kalau mau untuk putus hubungan sama kamu, memang ini orang tidak mau. Kalau bisa ya, jangan putus hubungan sama kamu. Gitu loh. Kamu tetap aja nggak apa-apa ada dalam hidupnya dia. Tapi ingat, adanya itu tuh bukan dia mau ngambil manfaat dari kamu. Karena maaf ini ya, maaf. Untuk beberapa ini memang rasa ibanya dia ke kamu itu tuh cukup besar ini. Nampak-nampaknya dia bisa kayak kasihan sama kamu. Contoh ya misalnya, dia lihat kamu cewek merantau sendiri, aduh kasihan banget gitu loh. Atau dia melihat kamu itu tuh cowok baik, tapi kamu kok kayaknya struggle dalam hidupnya kamu. Nah, biarkan dia ada untuk membantu kamu menghadapi tantangan hidupnya kamu gitu. Ya, di sana. Jadi ada rasa iba melihat kamu itu tuh, makanya nggak apa-apa kalau kamu deket sama dia supaya ada
perlu-perlunya kamu gitu ya, banyak sedikitnya dia bisa bantu, dia bisa tolong. Gitu loh. Jangan nanti hidupnya kamu itu tuh jadinya down gitu ya, nggak karu-karuan, salah pergaulan dan sebagainya. Kayak mau menjaga kamu gitu, mari lihat ya. Kayak mau menjaga kamu, kayak mau ikut berperan merawat kamu. Gitu loh. Tapi tentu saja bukan sebagai figur ibu atau bapak yang ngasih kamu duit kah, bertanggung jawab kepada nafkah apa gitu ya, lahir batin gitu ya, enggak lah. Yang wajar-wajar lah antar sesama manusia itu tuh gimana. Begitu ya. Kalau kamu bisa cukup puas, kamu punya seseorang nih yang bisa kamu curhatin, contohnya gitu ya. Kalau kamu ada apa-apa, ada seseorang yang kayak mau peduli sama kamu, ya ini. Kalau kamu bisa cukup puas ya orang ini baik banget ini. Gitu loh. Baik banget untuk kamu tetap jaga tali silaturahminya ya. Jadi jangan karena kamu kecewa nih denger, aduh ternyata dia nggak punya minat asmara sama gue, kecewa. Terus kamu kabur dari dia, menjauh kamu, kecil hati kamu. Nah kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa jangan begitu ya. Kan enak juga nih ada orang baik nih di dalam hidupnya kamu gitu ya. Walaupun bukan kebaikan dalam artian kepuasan asmara. Ya ada yang perhatian gitu, ada yang mau peduli. Wah itu kan enak banget ya di situ. Nah tapi ya kalau kamu nggak butuh, kalau yang baik sama gua mah temen gua banyak, kalau yang peduli mah saudara gua banyak misalnya gitu ya, udahlah gua nggak perlu dia, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Tapi kamu jangan memendam rasa pahit ya, karena kecewa gitu lah, karena kecewa sama dia jadinya kamu punya kepahitan ke dia, nanti rusak juga ke kamu, ngeganggu hidupnya kamu pribadi juga itu, gitu loh, ya kan, membawa-bawa nggak enak hati, kecewa gara-gara orang lain, ya kamu bawa setiap saat setiap waktu dalam hidupnya kamu, itu kan kayak ngotor-ngotorin dirinya kamu sendiri aja itu. Situ ya. Jadi kalau bisa itu tuh ya jangan. Oh, dia hanya nawarin persahabatan aja. Ya oke, aku butuh atau enggak lah, aku enggak mau tuh kalau persahabatan. Udah cukup di situ aja. Enggak usah pakai acara-acara jengkel-jengkel, kesel-kesel gitu ya. Kalau boleh saran nih, enggak usah. Nah, begitu ya. Nah, jadi memang kayak kalau dari nampak energinya dia untuk berikutnya ya, aku akan ada untuk kamu, gitu dia. Aku akan ada untuk kamu, gitu. Aku tersedia nih untuk kamu akses aku, gitu dianya ya. Aku punya kebutuhan ini untuk peduli sama kamu, gitu dia. Tapi lagi-lagi kamu jangan keliru ya, mengartikan sikapnya dia ini tuh ke kamunya, biar nggak kecele gitu loh, biar nggak kecewa ya. Oke baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Pisces, berikut Sagittarius, ada energi dari Cancer, ada Capricorn di sana, Aquarius dan Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.